Ya, bisa kita mulai. Kita baca surat Al-Lail. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina wa inna lana lal akhirata wal ula fa andaratukum naron la yaswaha illa Alladzi kadzdzaba wa kadzdzaba tawalla wa tawalla wasalijannabuhal alladzi malahu yatasha wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Shadaqallahul azim. Ya, sedikit kita ulangi kembali tentang surat Al-Lail. Ada berapa ayat surat Al-Lail? 21. Ada 21 ayat. Apa artinya surat Al-Lail? Malam. Ya, malam. Benar sekali. Surat Al-Lail disebut juga surat apa? Makiyah. Surat Makiyah. Kenapa disebut surat Makiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Ya, karena diturunkan di kota Mekah. Yang dicontohkan di dalam surat Al-Lail di sini ada beberapa sifat baik, ada sifat yang buruk. Contoh sifat buruk yang diceritakan di sini apa? Ayo, apa sifat yang buruk? Apa? Bang. Ya, sombong atau besar kepala, ya bisa juga. Kalau sifat baiknya apa? Sifat baiknya yang diceritakan di sini lupa. Sifat baik. Sifat baik. Apa sifat baiknya yang diceritakan di dalam surat Al-Lail? Yaitu apa? Gimana, lupa?
bersedekah, berinfak itu perbuatan baik yang diceritakan di surat Al-Lail ini. Ya, sudah cukup untuk mengulangi kembali pembelajaran yang minggu kemarin. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang bab 2. Di minggu kemarin saya minta kepada kalian anak-anak untuk mencari Asmaul Husna, gitu. Di mana? Di surat Al-Ikhlas. Di surat Al-Ikhlas. Bagaimana? Sudah ketemu apa Asmaul Husnanya? Apa? Yang pertama apa? Al-Ahad. Al-Ahad. Kemudian apa lagi? Ar-Rahim. Yang ada di surat di Al-Ikhlas. Yang kedua yaitu As-Somad. Ya, As-Somad. Sebelum masuk ke situ, kita perlu ketahui dulu apa itu Asmaul Husna. Kemarin pada minggu yang lalu kita juga sudah mencuplik apa artinya Asmaul Husna. Nama-nama baik Allah. Ya, nama-nama yang baik milik Allah. Itu bisa dilihat di layarnya. Kelihatan nggak? Di HP-nya. Kecil-kecil. Ya, nama-nama yang baik milik siapa? Milik Allah. Kemudian jumlahnya ada berapa? 99. Ada 99. Tapi yang kita pelajari nanti hanya ada 5 saja. Nah, ke-99-nya itu nama-nama Allah itu semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran, gitu. Semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran, diceritakan semua di situ tentang apa tadi yang di dalam surat Al-Ikhlas tadi kan juga ada 2. Nah, ini surat Al-Ikhlas. Nah, di situ ada Qul huwallahu ahad, ahadun, kemudian sama ini loh, ahadun, kemudian Allah as-somad. Nih ada 2 ini. Satu lagi ada di bawah, sama tapi sama ahad. Kemudian lalu apa lagi yang akan kita bahas di bab ini? 3-nya sisanya apa? 3 sisanya. Yang pertama tadi apa? Al-Ahad. Kemudian yang kedua apa? Rahim. As-Somad. As-Somad. Nah, yang ketiga yaitu Al-Muqtadir. Yang keempat Al-Muqaddim. Yang kelima yaitu Al-Baqi. Coba ditirukan. Al-Ahad. Al-Ahad. Al-Ahad.
Al-ahad. Kemudian yang kedua as-somad. As-somat. As-somad. As-somad. As-somat. Kemudian yang ketiga Al-muqtadir. 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 Yang keempat al-muqaddim. Al-muqaddim. Yang terakhir al-baqi. 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 Ya, al-baqi ya. Jadi ada 5 ini yang akan kita pelajari pada bab 2 ini. Kita masuk yang pertama, yaitu al-ahad. Al-ahad artinya apa kira-kira? Al-ahad tahu al-ahad? Ayo, apa artinya? Artinya apa, Bu? Maha Esa. Artinya Allah Maha Esa, atau bisa juga Allah itu Maha Satu, atau juga tunggal. Jadi tidak ada Tuhan itu selain Allah, jadi hanya satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Jadi di beliau itu Allah itu Maha Esa, baik zatnya, sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya Maha Satu. Artinya satu itu tidak berbilang atau banyak, itu tidak. Jadi hanya satu, hanya Allah yang wajib kita sembah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah tidak pula beranak dan tidak pula diperanakkan, seperti di surat apa tadi, surat Al-Ikhlas itu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan hanya Allah itu, tidak ada yang bisa menyamai sifat-sifatnya. Semua makhluk Allah itu tidak ada yang bisa menyamainya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, jin, setan, itu semuanya tidak ada yang bisa menyamai, karena Allah juga bersifat mandiri, tidak membutuhkan yang lain. Berbeda dengan kita, kalau kita masih membutuhkan bantuan kepada orang lain, kita masih, mungkin kalian anak-anak masih membutuhkan bantuan orang tua, membutuhkan bantuan dari teman-temannya dalam belajar atau dalam mengerjakan tugas. Tapi kita harus bisa mengambil dari sifat ini. Kita harus bisa mempelajari atau mengambil pembelajaran dari sifat ini, apa? Yaitu sifat mandiri. Kalian sudah besar, kelas 4 gitu. Umurnya berapa sekarang? 8 9 8
9. 9. 9. 9. Ada yang 9, ada yang 8 ya. 9. Masuk 8 tahun. 9. Oke, 9. Ya, 9. Kebanyakan ada yang 9 ya. Kalian harus bisa mandiri. Dalam apa? Misalnya dalam mandi. Siapa yang di sini mandinya masih dimandikan orang tua? Ayo, ngatung. Enggak. Ayo. Pak, malu, Pak. Hmm, tenane. Kamu masih dimandiin enggak, Oke. Kalau contohnya lagi Lexia di rumahnya kita. makan, contohnya lagi makan. Siapa yang di sini masih disuapin ketika makan? Enggak ada, Pak. Enggak. Makan sendiri. Mas Rian mesti, gitu. Enggak. Aku makan sendiri ya, Pak. Oh, Makan di siang. ya. Oh, kayak anak kecil, Pak. Hmm. Terus apalagi contohnya berpakaian, pakai baju. Ayo, siapa yang masih dipakaikan dibantu orang tua? Saya pakai sendiri, Pak. Nah, kalau sudah bisa sendiri semuanya ya dilakukan sendiri. Apalagi contohnya ada yang mau ngasih contoh? Ada yang mau ngasih contoh sifat mandiri? Yang lain apa? Apa? Mbak Nisa coba kasih contoh. Apa? Hmm, Tak ada. gedek-gedek. Tidak Mbak punya Tete, contoh. kalau tidur apa siapa yang masih harus diklonisik ditunggu dibubuk-bubuk ke? Ada? Ayo. Kadang tidur sendiri, kadang masih dikelonit, Pak saya. Hmm. Ya, yang penting jangan sering-sering ya. Udah jarang, Harus Pak. belajar Aku udah mandiri. jarang juga sekarang. Hmm. Selesai jam berapa, Pak? Lanjut. Ya, sampai al-ahad ini semuanya paham? Sampai al-ahad. Apa yang kita ambil dari sifat Allah al-ahad yaitu sifat mandiri ya. Ya tetap walaupun kita harus mandiri, tetapi ada juga beberapa yang mungkin pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan sendiri, ya kita harus minta bantuan kepada orang yang lebih tua dari kita. Bisa teman kalian, orang tua kalian, kakak kalian, Pak D, Pak B. Nah, itu tadi yang bisa kita ambil yaitu sikap mandiri. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu apa? Yang kedua Asomat. sikap yang kedua atau sifat milik Allah yang kedua yaitu as-somad. Apa artinya as-somad? Ada yang tahu? Yang menjadi tempat meminta. Maha tempat bergantung, Pak. Ya, Tempat bergantung. ya, betul semua. Yaitu Allah tempat bergantung atau bisa disebut juga Allah itu tempat memohon atau mengadu. Siapa yang mengadu kepada Allah?
ya kita semua makhluknya. Tentunya makhluk-makhluk Allah itu mengadu atau memohon hanya kepada Allah. Allah itu juga tempat bergantungnya segala harapan dan pertolongan. Jadi kita itu bentar, belum bergabung. Jadi Allah itu tempatnya segala harapan dan pertolongan, tempatnya memohon dan mengadu. Siapa? Bagi makhluk-makhluk ciptaan Allah. Jadi semuanya bergantung kepada Allah. Allah itu maha dibutuhkan siapapun. Baik makhluk-makhluk Allah itu semuanya membutuhkan Allah. Tapi sebaliknya Allah tidak membutuhkan siapapun. Jadi Allah itu tidak membutuhkan siapapun, walaupun dia tempatnya bersandar, beliau tempatnya memohon, dia tempatnya berharap, beliau tempatnya untuk memohon pertolongan, memohon untuk mengadu kepadanya. Tapi Allah tidak membutuhkan siapapun, Allah tidak mengadu kepada siapapun, Allah tidak mengharap pertolongan, tidak mengharapkan apapun kepada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu tadi. Kemudian yang kita bisa pelajari dari sifat As-Somad, yang pertama yaitu kita jadikan Allah itu sebagai tempat meminta yang utama. Walaupun mungkin kalau kita sakit, mungkin kalau sekarang kalian minta uang saku masih kepada orang tua, tapi nanti ujung-ujungnya kepada siapa? Kepada Allah juga. Kalau sakit juga kita pergi kepada misalnya ke dokter gitu. Nah, tapi harus kita barengi juga meminta doa kesembuhan kepada Allah. Jangan cuma hanya berobat tok terus tidak berdoa. Nah, harus seimbang. Yang kedua, kita harus yang kita bisa pelajari yaitu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Kalau Allah itu tadi dibutuhkan oleh siapapun, maka kita harus juga bisa membuat diri kita bagaimana caranya bisa dibutuhkan oleh orang lain, bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, sesulit apapun, mungkin sewaktu kita sempit, waktu semuanya pekerjaan kita sedang menumpuk, misalnya tugas kalian, nah kita harus tetap, jika ada yang meminta bantuan, tetap kita harus membantu kepada orang lain, teman kita contohnya itu. Jadi ada 3 itu yang bisa kita pelajari dari sifat As-Somad. Jadi kepada Allah tempat kita meminta. Yang kedua, kita berusaha harus menjadi orang yang bermanfaat atau berguna bagi orang lain. Yang ketiga, kita juga bisa ambil dari pelajaran dari ini yaitu membantu orang lain. Walaupun kita sedang kesulitan sedikit apapun, bantuan itu akan berharga bagi orang lain. Sampai sini sudah paham? As-Somad. Sudah paham semuanya?
Kita lanjut yang ketiga. Apa yang ketiga? Amuk. Amuk. Al-Muqtadir. Apa artinya Al-Muqtadir? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu Al-Muqtadir? Siapa yang tahu artinya Al-Muqtadir? Allah Maha Allah Maha berkuasa atau menentukan, atau bisa juga Allah itu maha kuasa atas segalanya, atas segala makhluknya maupun atas semuanya yang diciptakan Allah, alam semesta termasuk di dalamnya. Jadi Allah itu menentukan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Tidak ada satupun makhluk yang mampu mencegah kekuasaan dari Allah itu. Dan Allah berkuasa, baik itu melemahkan, menundukkan, menciptakan, dan bahkan menghancurkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi yang menghidupkan orang, kemudian yang mematikan orang, yang menciptakan alam semesta, menghancurkan alam semesta, itu semuanya atas kuasa dari Allah. Tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa mencegah kekuasaan dan ketentuan dari Allah itu. Alam semesta ini semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah. Contohnya ada gunung-gunung, kalau gunung yang berapi, kapan meletusnya itu termasuk juga atas kekuasaan dari Allah. Kemudian contohnya lagi ada biasanya kalau di gunung itu di bawahnya masih ada sungai-sungai gitu panjang, ada tanaman. Nah itu semuanya kekuasaan dari Allah. Kemudian ada juga binatang bermacam-macam, ada yang hidup di darat, ada yang di laut, ada yang hidup di udara. Itu semuanya kekuasaan dari Allah. Mungkin ada lagi macam-macam hewan. Pak, Gimana? Ataya WA terus loh, Pak. Apa? Ayo, Mas Atta ya. Gangguin loh, Pak. Pak, berhenti. Mengganggu. Ya, PPPP gitu terus loh, Pak. Ya, Mas Atta ya, jangan ganggu yang lain ya. Mana nih? Disuruh berhenti enggak mau, Pak. Oh, Pak. Ya, ini udah saya tegur, saya ingatkan. Mana Mas Atta ya. Nggak boleh loh ya. Syukur. Nah, kita lanjutkan. Jadi Rencana semuanya kita baik berhasil, itu Dek. tanaman, binatang, semuanya itu kekuasaan dari siapa tadi? Allah. Allah. Gitu. Mungkin ada macam-macam tanaman, itu semuanya kekuasaan Allah.
mungkin ada macam ular atau ular satu saja, hewan satu saja ular gitu. Itu semuanya ada macam-macam, ada ular ular hijau, ada ular kobra, ada ular anaconda, ada yang lain. Nah, itu baru satu hewan, belum nanti hewan yang lain. Ada kucing, siapa yang pelihara kucing? Enggak, Pak. Saya tidak, tapi saya Nah, suka. ada misalnya kucing itu kucing Anggora, ada kucing Persia, ada kucing apa lagi yang di rumah itu rumahan itu apa namanya, kucing kampung biasa. Contohnya lagi ada ayam ayam, ada ayam kampung, ada ayam apa, Harimau, daging, Pak. ada ayam super, macam-macam. Nah, itu semuanya yang menentukan macam-macam jenisnya hewan itu termasuk yang berkuasa atau yang menentukan, yaitu Allah, karena Allah memiliki sifat al-muqtadir. Lanjut, yang keempat apa? Sifat yang keempat Al-Muqaddim. al-muqaddim. Apa artinya al-muqaddim? Dia tahu? Yang maha mendahulukan. Ya, yang maha mendahulukan. Jadi Allah itu maha mendahulukan segala sesuatu. Maksudnya bagaimana? Allah itu dapat mempercepat atau mendahulukan sesuatu daripada sesuatu yang lainnya. Misalnya, sebelum kalian menempati bumi, itu sudah Allah Pak, sudah boleh minum, menciptakan Pak. langit dan bumi. Gak boleh. Boleh mau Gak makan, boleh. mau minum, silahkan. Tidak boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Gak boleh. Boleh. Saya nih. Lanjutkan ya. Jadi Allah itu menciptakan langit dan bumi ini terlebih dahulu sebelum menciptakan kita semua. Nah, itu termasuk Allah itu maha mendahulukan. Allah juga mendahulukan kelahiran atau kematian seseorang, termasuk kekuasaan dari Allah itu tadi, maha mendahulukan. Yang di sini orangnya misalnya si A itu orangnya sakit-sakitan terus, setiap minggu hampir masuk ke rumah sakit, tetapi ke atas kekuasaan Allah dia tidak meninggal. Tapi di sana si B yang sehat-sehat saja, badannya sehat, kelihatannya badannya sehat, ternyata tiba-tiba dia tabrakan lalu meninggal. Nah, itu termasuk kekuasaan Allah mendahulukan kematian seseorang. Kelahiran juga seperti itu. Di sini ibunya si A itu sudah 9 bulan, udah waktunya melahirkan, tapi atas kekuasaan Allah nanti dulu, ditunda dulu. Tapi yang di sana baru 8 bulan atau kurang dari 9 bulan, karena sesuatu hal akhirnya lahir. Nah, itu termasuk juga Allah yang maha mendahulukan, yang mempercepat atas kelahirannya seseorang tadi. Termasuk Allah juga mendahulukan rizki atau azab seseorang. Contohnya misalnya di zamannya Nabi Nuh. Di zamannya Nabi Nuh ada yang namanya kaum Samud. Ya, kaum Samud itu didahulukan adabnya oleh Allah daripada kaumnya Nabi Nuh.
Nah, itu tadi tentang Allah Maha mendahulukan. Contohnya lagi, ketika kalian di kehidupan sehari-hari ini, misalnya di kelas ini gitu, di kelas ini kalian semua mendapatkan pelajaran sama dari saya, dari Pak Sako gitu, tentang Asmaul Husna. Mungkin nanti ada yang setelah pelajaran ini selesai, mungkin nanti ada yang masih hafal 5 Asmaul Husna ini, tapi nanti ada juga yang langsung lupa, waduh apa ya tadi 5 tadi, hafalnya cuma 2 tok, Al-Ahad sama As-Somad, yang 3 apa. Nah, mungkin ada yang hafal semua kelima-limanya. Nah, itu termasuk kekuasaan Allah Maha mendahulukan apa? Tentang cara berpikir kalian gitu. Cara berpikir kalian dalam menerima materi pembelajaran. Ada yang cepat, mungkin ada pula yang lambat, tidak apa-apa. Itu semua kekuasaan dari Allah. Sekarang yang terakhir, apa yang terakhir? Al-Bahi. Al-Baqi, huruf Qaf, Al-Baqi. Apa artinya Al-Baqi? Ada yang tahu? Allah Maha Kekal. Allah Maha Kekal. Betul sekali. Lah yo kuwi nek kono dijawab kan dari nulis. Maksudnya bagaimana? Diinget kono ditulis Allah nanti kok. itu Maha Jadi bangun. Kekal. Kekal itu artinya akan ada untuk selama-lamanya. Allah tidak akan berakhir dengan kematian. Jadi Allah akan hidup selama-lamanya sampai nanti hari kiamat, sampai nanti hari pembalasan, sampai nanti semuanya hidup di akhirat, baik itu di neraka maupun di surga. Allah yang mengatur semuanya. Namun sebaliknya apa? Segala alam semesta, segala makhluk-makhluk ciptaan Allah itu bersifat yang namanya fana atau tidak sementara, apa maksudnya fana atau hanya sementara tuh. Nah, jadi ketika kiamat tiba nanti segala sesuatu akan musnah, tapi hanya Allah yang tetap ada dan kekal abadi selama-lamanya. Nanti alam-alam semesta, makhluk hidup yang lain akan rusak, akan hancur, mengalami kehancuran. Nah, kalau sifatnya makhluk hidup yang tidak kekal itu namanya fana. Ingat-ingat, fana. Keke ngapa ke? Kalian pernah melihat atau pasti pernah mendengarkan atau malah pernah berkunjung ke rumahnya orang meninggal kan? Pernah, Pak. Nah, itu artinya dia tidak kekal atau tidak abadi selama-lamanya seperti sifat Allah. Kalian juga pernah melihat barang yang dulunya bagus sekali, tapi sekarang sudah jelek. Nah, benar. Contohnya nggak usah jauh-jauh, HP ini kalian misalnya yang kalian pakai itu dulunya wah bagus sekali, gitu. Selesai jam berapa, Pak? Zoom-nya, Pak? Sampai 8. Jadi, no. Terus kalian pernah lihat bangunan yang kokoh, yang tinggi, gitu. Pasti suatu saat akan meroboh juga. Nah, itu termasuk
bangunannya tidak kekal atau hanya sementara. Nah, Sampai sini ada yang ditanyakan? tidak. Kelima, Enggak. Asmaul Husna. Kalau tidak, coba disebutkan 5 Asmaul Husna tadi. Asomat. Asomat. Al-Ahad. Yang pertama apa? Asomat. Al-Ahad dulu. Al-Ahad. Baru Asomat. Al-Muqaddir. Al-Muqaddim. Kemudian Al-Hakim. Sekarang masuk ke tugas. Kalau sudah paham semua, tugasnya mudah, nggak usah banyak-banyak. Kelima Asmaul Husna tadi kalian buat kolom seperti ini, ada nomor, kemudian ada tulisan Arab, ini tulisan Arab, kemudian Maksudnya tulisan Arabnya tadi. Asmaul Husna, Pak. Ya, nanti di bawahnya sini nomor 1 tulisan Arab, tulisan Arabnya misalnya Al-Ahad bagaimana, tulisan Latinnya Al-Ahad bagaimana, Al-Ahad. Terus Al-Ahad itu artinya apa tadi, tulis. Ya, Pak. Apa Tulisan Latinnya artinya, ditulis Allah Maha Allah. Pakai mus, enggak pakai mus. Maha apa gitu ya, tinggal ditulis. Tulisan Arabnya seperti apa, Al-Ahad. Mau lihat tulisannya ini di sini. ya, Pak. Kita tinggal cari artinya di sini. Kalau yang lihat di sini berarti tinggal cari artinya. Al-Ahad apa artinya Al-Ahad? Maha Esa. Esa. As-Somad Maha dapat bergantung. ya, tempat bergantung, atau Allah tempat bergantung. Kemudian yang ketiga Al-Muqtadir, Allah Maha Berkuasa. ya, Allah Maha Berkuasa atau menentukan. Yang keempat Al-Muqaddim, Allah Maha Mendahulukan. Yang terakhir Al-Baqi, Allah Maha Kekal. Nah, As-Sudi. Allah ada selamanya atau Guru Maha Kekal. Ya, udah. Cece, kamu pakai laptop apa pakai HP? Pakai HP. Oh. Lexia? HP. Oh.
kamu nih? Pakai HP juga. Jadi buat kolom seperti ini ya. Ya, Aku Pak. nggak laptop. Aku nggak laptop. Tugasnya 1 apa 2? Satu aja, Pak. Satu aja, Pak. Satu. 1. Satu. Ya udah 1 ini aja. Tidak. Aja, Pak. Yang Nanti dikirim ke WA pribadi nih Pak Sako aja ya, jangan di grup Ya, Pak. ya. Pak. Udah selesai. Masih ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Tidak, Pak. WA saya. Kalau sudah saya Oh. cek Boy, Ustaz kamu saya, ngomong. Ustaz saya kemarin mana Ustaz saya sudah nulis belum surat Al-Lail? Udah. Sudah dikirimkan saya belum? WA saya. Nggak tahu. Betul sih. Dikirimkan saya belum loh. Iya. Sama Mbak Alifta ada nggak ya? Ada kayaknya. Pak. Mbak Alifta sudah Udah. nulis surat Al-Lail? Dah. Ditulis dulu kalau belum. Kalau sudah dikirimkan ke saya ya Mbak Aku Alifta. mau WA. Mau ngopot ah. Hah? Tadi kita Kurang 2 WA Mas mau saya ngopo. sama Mbak Alifta. Gue mau ngopo. Hah? Botan. Ya mungkin Orang bandel. kita bisa akhiri untuk pembelajaran kita kali ini. Gue mau WA Sekali mau lagi ngopo. tadi Al-Ahad artinya Bu. Allah Maha Esa. Yang kedua As-Somad Allah tempat Azum. bergantung. Yang ketiga Al-Muqtadir Allah Maha Berkuasa atau Maha Menentukan. Yang keempat Al-Muqaddim Allah Maha Mendahulukan. Yang terakhir Al-Baqi Allah Maha Kekal ya. Jangan lupa tugasnya ditulis kembali. Kelima Asmaul Husna tadi, baik itu tulisan Arabnya, tulisan Latinnya, kemudian artinya juga. Mari kita akhiri dari pembelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Untuk pembelajaran minggu depan masih tetap jam 7 ya. Untuk linknya tetap sama, tidak berubah-ubah, jadi tidak usah mencari-cari lagi, jadi tinggal ngeklik yang sudah ada di grup, nanti bisa Bu, ibu tak dari bu. gimmicknya ini. Entok. Pelu kabeh apa ya? Baik anak-anak, jangan lupa
lupa untuk selalu beribadah, sholatnya dijaga, jangan lupa juga menjaga kesehatan. Itu kesehatan sekarang ini baru mahal sekali harganya. Apanya, Pak? Kesehatan. Oh. Gitu. Sekarang banyak yang sakit, bahkan yang baru sakit sehari baru sakit beberapa jam langsung ada yang meninggal. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kita jaga kesehatan kita bersama-sama. Baik, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.